Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fidiansyah dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang kesetaraan gender dan fenomena kaum pelangi. Sebelum masuk ke kesetaraan gender, kita harus mengetahui dulu apa itu gender. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya. Gender menurut para ahli dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama menurut Mukhtar tahun 2002. Gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Poin kedua menurut Fakih tahun 2008 merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Poin ketiga menurut Puspitawati tahun 2013 ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya maupun adat istiadat. Sedangkan menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu pada masa waktu tertentu pula. Kesetaraan gender atau gender equality merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada 2 instrumen internasional yang mendasar, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Dan merujuk pada deklarasi ini, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Baik, sekarang masuk ke pembahasan fenomena kaum pelangi atau bisa disebut LGBT. Apa itu LGBT? LGBT adalah sebuah singkatan. L lesbian, G gay, B biseksual, dan T transgender. Lesbian adalah sebutan khusus untuk perempuan yang menyukai sesama jenisnya. Dan gay merupakan sebutan khusus untuk laki-laki yang menyukai sesama jenisnya. Biseksual sebutan untuk orang yang memiliki ketertarikan terhadap 2 jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan terakhir, transgender merupakan perubahan jenis kelamin yang dialami oleh seseorang. Misalnya dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Menurut Swain Catwi, LGBT adalah suatu bentuk kelompok seksual yang berhubungan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kelompok ini mulai menapak diri pada arus globalisasi yang semakin pesat dengan menyebarkan konten dan berita terhadap dukungan kelompoknya. Dan menurut Sinyo tahun 2014, LGBT ialah suatu bentuk gerakan terhadap seksual yang ingin diakui dengan mengatasnamakan HAM dalam berbagai perjalanannya. Langkah ini dilakukan guna menghargai perbedaan pandangan dari banyak pihak terhadap LGBT yang terjadi. Dilansir BBC, bendera LGBT dibuat oleh seniman Amerika yang bernama Gilbert Barker. Setiap garis yang berwarna memiliki arti sebagai berikut. Pertama, merah yang memiliki arti kehidupan. 2, oranye yang memiliki arti penyembuhan. Ketiga, kuning memiliki arti sinar matahari. Keempat, hijau yang berarti alam. Kelima, biru yang memiliki arti perdamaian, harmoni, atau seni. Dan yang terakhir, violet atau ungu yang memiliki arti semangat. Seseorang tidak akan melakukan LGBT kecuali ada faktor-faktor yang menyebabkannya ia masuk LGBT. Contohnya yang pertama, mengalami insiden buruk. Kejadian buruk yang dialami seseorang ketika ia masih kecil atau belum dewasa menjadi salah satu adanya dorongan untuk melakukan LGBT. Kejadian ini membuat seseorang merasa tertekan dengan keadaan yang dialami. Yang kedua, masalah keluarga.
Fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik akan menjadi salah satu pendorong bagi generasinya untuk melakukan LGBT. Dengan melihat situs internet dan dorongan kuat akan perhatian yang tidak didapatkannya menyebabkan seseorang akan melakukan LGBT. Yang ketiga, pergaulan yang tidak teratur. Faktor lainnya yang menjadi salah satu penyebab timbulnya dorongan LGBT adalah pergaulan yang tidak teratur. Faktor ini menjadi salah satu simbol kenakalan remaja. Dengan bergaul, tentu saja akan mempengaruhi lebih dari 60% karakteristik kehidupan seseorang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.